Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Kami datang di hadapan-Mu pada hari ini, merenungkan kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, membuka pikiran hati kami, agar manakala kami merenungkan firman Tuhan, kami memahami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-24. Kita melanjutkan renungan sebelumnya tentang wanita Tuhan versi Ribka. Saya sudah membahas poin yang pertama sampai poin yang keempat. Kalau yang pertama berbicara tentang Ribka adalah wanita yang bekerja, dia tidak saja cantik. Poin yang kedua dikatakan bahwa ia menjaga kekudusan hidupnya. Lalu kemudian ia juga peduli terhadap kebutuhan orang lain. Lalu kemudian ia juga melakukan pekerjaan 2 kali lipat ya. Dalam hal ini ia melatih tubuh jasmaninya. Sekarang kita masuk di poin yang kelima. Kita lihat di Kejadian 24 ayat 20 dikatakan, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Poin yang kelima wanita Tuhan versi Ribka adalah memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keadaan tubuh Ribka tentu sudah capek, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik pada saat dia sedang letih sekalipun. Di ayat yang ke-20 ini, Ribka berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan untuk semua unta itu diberi minum. Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus belajar untuk dapat memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Mari berikan pelayanan yang terbaik untuk suami, untuk anak, untuk teman yang butuh curhat. Dengarkanlah curhatan mereka, tetangga yang meminta bantuan, juga untuk pelayanan di gereja. Atau mungkin juga ada orang yang membutuhkan dukungan doa, ada orang yang meminta kita untuk mendoakan orang yang meminta kita untuk mendoakan. Marilah kita mendoakan orang tersebut. Atau juga kita memberikan yang terbaik untuk melayani orang tua kita. Lalu poin yang keenam dikatakan Kejadian 24 ayat 25 berkata, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Yang keenam, murah hati. Ribka tidak hanya memberikan air, tetapi Ribka juga menawarkan, ia bermurah hati dengan menawarkan tempat untuk menginap. Utusan Abraham yang baru dia kenal, tetapi dia memperlakukannya dengan murah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekristenan berbicara tentang menjadi garam. Garam berbicara tentang pengaruh. Pengaruh ada efeknya pada saat ada tindakan. Murah hati berarti ada satu action, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Orang akan lebih respect dengan orang yang bermurah hati daripada orang yang banyak berbicara teori tapi tidak pernah bertindak apalagi.
apalagi pelit. Waduh, luar biasa itu. Kekristenan tidak mengajarkan kita pelit karena Allah bermurah hati. Allah, salah satu sifat Allah adalah murah hati. Nah, tentunya kita belajar daripada Ribka. Ia menawarkan, ia bermurah hati menawarkan tawaran. Menginaplah, kami punya tempat, kami punya jerami. Dia menawarkan karena dia punya sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, manusia kita secara daging kadang-kadang kita itu ada, kita tidak mau berbagi. Kita punya berkat, kita berkata kita tidak punya. Menurut saya itu gaya hidup orang-orang di bawah rata-rata. Tapi kalau orang yang hidup di atas rata-rata, dia tahu dia bermurah hati karena dia menyembah Allah yang bermurah hati. Maka sumber kemurahan hati itu datangnya daripada Allah yang ada padanya. Bahkan Alkitab menjelaskan orang dalam kondisi kekurangan pun kadang-kadang kita harus tetap memancarkan kemurahan hati, belajar memberi dari kekurangan. Poin yang ketujuh atau poin yang terakhir, wanita Tuhan versi Ribka dikatakan di ayat yang ke-26, Kejadian pasal 24 ayat 26 dan 27 berkata, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Poin yang ketujuh adalah memancarkan kasih Tuhan. Utusan Abraham sedang mencari seseorang yang pantas untuk dijadikan istri bagi Ishak, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Karena Abraham dan Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, utusan Abraham melihat kebaikan dan kemurahan hati dari Ribka. Dia langsung berlutut dan menyembah Tuhan. Berarti Ribka memancarkan kasih Tuhan karena dia bertindak seperti orang yang takut akan Tuhan. Kita dapat dinilai sebagai anak Tuhan yang penuh kasih atau tidak tergantung daripada apa yang kita lakukan atau action apa yang kita lakukan. Utusan Abraham mengetahui Ribka anak Tuhan atau tidak terlihat dari perbuatannya, bukan dari perkataannya. Jadi pancaran kasih Tuhan tergantung dari perbuatan kita. Kekristenan identik dengan kasih karena Allah adalah kasih. Kekristenan tidak identik dengan yang lain. Kekristenan selalu identik dengan perbuatan kasih. Sehingga Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikianlah renungan singkat pada hari ini, kiranya menolong kita untuk terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadilah wanita Tuhan, jadilah pria Tuhan, jadilah orang yang dipakai Tuhan, hidup berkualitas di dalam Tuhan. Kiranya tokoh Ribka yang sudah kita renungkan, kita dapat belajar untuk mengaplikasikan tentunya dengan kekuatan Roh Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari tokoh Ribka dalam keadaan dan situasi, keadaan zaman yang terus mengalami perubahan. Tapi kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan pernah berubah, tetap relevan sepanjang masa sampai selama-lamanya. Karena itu, teguhkanlah firman-Mu dan tolonglah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tuntunan dan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia. Jadilah garam, jadilah saksi, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya.